menguji kemampuan bangsa dan negara. Saya, Aziz Aditya Tama, akan sebagai host yang akan memandu berjalannya acara ini. Kemudian ada pula para peserta yang diantaranya seperti peserta 1, Reva Dwi Nandita, dan di sebelahnya ada peserta 2, Zakia Azahra Rahmawati. Topik pembahasan utama pada lomba cerdas cermat kali ini adalah masa reformasi, khususnya pada masa pemerintahan Gus Dur. Di sini saya akan membacakan pertanyaan. Bagi peserta yang ingin menjawab pertanyaan tersebut bisa mengangkat tangannya. Babak pertama, pertanyaan 1. Kita tahu bahwa Gus Dur merupakan salah satu pemimpin pada masa reformasi. Pertanyaannya, bagaimana proses pengangkatan Gus Dur menjadi presiden pada saat itu? Silakan peserta untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut. Silakan peserta 1 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih untuk host yang telah memberikan waktunya. Izinkan saya untuk menjawab mengenai proses pengangkatan Gus Dur menjadi presiden keempat. Jadi, Gus Dur itu dilantik di tanggal 20 Oktober 1999 sebagai presiden keempat Republik Indonesia dimulai setelah pemilihan umum tahun 1999. Pada saat itu, partai politik yang memenangkan suara terbanyak di DPR membentuk sebuah koalisi. Gus Dur menjadi kandidat dari koalisi tersebut dan dia didukung oleh beberapa partai politik, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa yang ia pimpin. Setelah pemilihan umum, anggota MPR yang terdiri dari DPR dan DPD bertemu di ruang sidang MPR untuk memilih presiden. Gus Dur terpilih menjadi presiden keempat Indonesia setelah memenangkan pemungutan suara di MPR. Pemungutan suara dilakukan secara ketentuan dan konstitusi Indonesia pada masa itu. Pertanyaan 2. Beda masa kekuasaan, beda pula keadaan atau masalah yang dihadapi mereka. Pertanyaannya, keadaan atau masalah apa yang dihadapi oleh Gus Dur khususnya pada masa awal reformasi? Silakan peserta 2 untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Izinkan saya menjawab pertanyaan mengenai bagaimana permasalahan atau keadaan Gus Dur pada masa reformasi. Gus Dur atau Abdurrahman Wahid adalah tokoh kunci pada masa reformasi di Indonesia. Pada masa reformasi di Indonesia, yaitu pada tahun 1998, Gus Dur menjadi presiden pertama Indonesia setelah era Orde Baru. Namun pada kepemimpinannya diwarnai oleh berbagai permasalahan termasuk ketidakstabilan politik, konflik etnis di berbagai daerah, dan ketidaksetujuan terhadap kebijakannya. Ini termasuk kritik terhadap kebijakan pemerintahannya, terutama yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri dan masalah agama yang seringkali menjadi subjek pembatasan dan kritik terhadap kebebasan pers. Namun perlu diingat juga pada masa pemerintahan Gus Dur juga ditandai dengan upaya untuk meningkatkan kebebasan pers di Indonesia, terutama setelah masa Orde Baru yang sangat membatasi kebebasan pers. Selain itu, ketidakmampuannya dalam mengelola ketegangan politik dan ekonomi juga menyebabkan penurunan dukungan terhadap pemerintahannya. Terima kasih. 3. Babak selanjutnya, babak kedua. Pertanyaan pertama ditujukan untuk peserta 2. Pertanyaan pertama, banyaknya masalah yang dihadapi oleh Gus Dur pada pemerintahannya, seperti kebebasan pers, menjadikan Gus Dur mengeluarkan berbagai kebijakan. Pertanyaannya, kebijakan apa yang dilakukan oleh Gus Dur untuk menangani masalah kebebasan pers pada masa itu? Izinkan saya untuk meminta bantuan. Baik, peserta 2 dipersilakan untuk mengambil satu kesempatan meminta bantuan kepada orang lain. Halo, aku mau tanya, kebijakan kebebasan pers pada masa periode Gus Dur itu gimana ya? Halo? Oh itu karena pembubaran Departemen Penerangan dan Sosial di tahun 2000. Keputusan tersebut menuai kontroversi karena berdampak pada kegiatan informasi dan kesejahteraan sosial
Indonesia. Beberapa pihak mendukung kebijakan tersebut karena dapat mengurangi birokrasi dan meningkatkan efisiensi. Sementara pihak lain tidak setuju karena berdampak negatif terhadap layanan masyarakat. Jadi itu jawabannya. Pertanyaan kedua. Pada masa pemerintahannya, tak terkecuali Gus Dur mendapat sebuah julukan, yaitu Bapak Pluralisme Indonesia. Pertanyaannya, mengapa Gus Dur dijuluki oleh Bapak Pluralisme Indonesia? Baik, izinkan saya untuk meminta bantuan. Halo? Halo Bun, kakak mau tanya, kenapa sih Gus Dur itu disebut sebagai Bapak Pluralisme Indonesia? Video call ya? Kenapa? Oh, karena Gus Dur itu dikenal sebagai sosok yang selalu mengajarkan dan memberi contoh sikap yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan menghargai kemajemukan tanpa membedakan ras, suku, bangsa, agama, dan asal-usul. Nah, Gus Dur juga mengangkat tema toleransi dan mengumandangkan bahwa Indonesia adalah milik seluruh elemen masyarakat. Gus Dur juga termasuk tokoh yang tidak suka diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Melalui keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000, Gus Dur mengakhiri satu permasalahan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa sehingga pada akhirnya mereka dapat merayakan Hari Imlek secara bebas dan terbuka. Udah ya, udah mau lanjut ini masih meneruskan. Dengan dijawabnya pertanyaan terakhir, berakhirlah sudah acara pada kali ini. Kepada para peserta dan penonton yang sudah mengikuti acara ini dengan baik, kami ucapkan terima kasih. Tunggu dulu, jadi apa sih yang membuat Gus Dur dimaksulkan? Ada beberapa alasan yang membuat Gus Dur dimaksulkan, diantaranya yaitu kinerja pemerintah yang dinilai tidak efektif, adanya tuduhan korupsi dan nepotisme, ketidakstabilan politik dan keamanan di beberapa daerah Indonesia, dan serta kesehatan Gus Dur yang dinilai tidak memungkinkan untuk menjalankan tugasnya menjadi seorang presiden. Jadi Gus Dur resmi diturunkan oleh MPR dan digantikan oleh Megawati sebagai presiden.